Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di channel YouTube Rinayat SW. Tentu hari ini saya akan sedikit berbagi inspirasi motivasi terkhusus kepada para petani dimanapun Anda berada, para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, di saat sekarang teman-teman yang memiliki buah paneli itu harus berhati-hati teman-teman, karena ketika musim hujan itu sudah mulai lebat dan lain sebagainya, maka satu masalahnya yang harus kita antisipasi adalah busuk batang dan busuk buah paneli kita, para sahabat. Nah, maka daripada itu tentu teman-teman harus menyiapkan ketika terlalu hujan begitu sering dan juga lebat sekali. Itu penting ketika buah paneli teman-teman yang seperti ini mesti diantisipasi, di atasnya dikasih naungan teman-teman. Dengan mengasih naungan tentu curah hujan yang begitu tinggi tidak langsung mengenai daripada polong-polong paneli kita. Nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman ada beberapa polong-polong paneli yang sudah panjang-panjang karena terlalu banyak kena air hujan sehingga akan mengakibatkan terjadi busuk batang, busuk daun dan juga busuk buah teman-teman. Nah, ketika itu kita bisa sedikit dikasih naungan di atasnya. Nah, contoh di sini teman-teman, mungkin dikasih apa ya, kalau daun pisang, kalau di kebun konvensional bisa kita untuk mengurangi terkena air hujan langsung nih teman-teman, polong-polong paneli teman-teman. Nah, teman-teman, saya akan tunjukkan ketika curah hujan terlalu tinggi, kelembaban terlalu tinggi dan juga sering buah-buahan kita itu kena hujan, maka pembusukan itu akan mudah terjadi. Nah, apalagi di sekitarnya sana lingkungan tidak steril sehingga banyak nanti ada nyamuk-nyamuk dan lain sebagainya, sehingga beberapa buah itu bisa sedikit luka, infeksi, terus kena air, maka itu juga menyebabkan sebuah pembusukan. Nah, di sana juga akan banyak muncul bakteri sehingga tanaman kita bisa kena busuk batang, kita bisa kena busuk buah dan juga busuk daun teman-teman. Nah, inilah kendala-kendala yang kita hadapi khusus petani paneli teman-teman. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, sedikit akan saya tunjukkan. Ada paneli yang kena busuk karena curah hujan tinggi teman-teman. Teman-teman coba, nah saya ambilkan teman-teman, mohon ditunggu teman-teman. Nah teman-teman, ini contohnya. Ketika hujan terlalu lebat teman-teman, maka paneli kita bisa terserang jamur. Nah ini teman-teman. Nah ini jamur putih teman-teman yang mengenai di bagian buah. Ini juga bisa menyebar nanti ke batang paneli dan juga ke daun paneli. Ini diakibatkan dari tingginya curah hujan teman-teman. Tingginya curah hujan dan juga beberapa, karena kita tahu di saat sekarang mulai musim penghujan teman-teman, maka langkah yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita mengasih naungan di atas daripada tanaman paneli kita agar curah hujan yang begitu tinggi tidak langsung menyentuh daripada polong-polong paneli kita. Karena sampai saat ini dari berbagai referensi yang saya dapatkan, untuk antisipasi jamur walaupun sudah ada trichoderma dan lain sebagainya, tapi ketika curah hujan yang tinggi, kelembaban terlalu tinggi, buah paneli dan juga pohon paneli itu mudah terserang daripada jamur teman-teman. Nah, ini beberapa kendala yang kita hadapi sebagai petani paneli yang mesti kita antisipasi dari perawatan dulu teman-teman. Tidak ujuk-ujuk kita harus beli obat semprot langsung ini hilang, tidak teman-teman. Bagaimana dengan pengalaman-pengalaman masa lalu kita ketika musim hujan, banyak kita jumpai buah-buah paneli yang jamuran seperti ini, bahkan dari tumbuh-tumbuhan, batangnya juga, sulurnya dan semuanya itu kena. Itu setelah dari beberapa pengalaman saya dari masa ke masa, bahwa hal ini muncul pasti di musim penghujan teman-teman. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka sedini mungkin kita antisipasi dengan bagaimana mengurangi tersentuh langsung polong panel ini dengan begitu derasnya kocoran curah hujan tadi teman-teman.
Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, saya sendiri terus seorang petani. Selain juga saya berbagi tentang pengalaman saya berbudidaya paneli, walaupun baru sebenarnya, tidak lama, kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Tentu di sini saya terus akan belajar kepada suhu-suhu saya, senior-senior saya, untuk bagaimana juga saya bisa ke depan berbagi ilmu tentang budidaya paneli ini. Nah, tapi para sahabat dimanapun Anda berada, tentu apapun penghasilan kita, sebesar apapun penghasilan kita, kalau mindset kita, pola pikir kita tidak bisa melakukan pola hidup yang sederhana, tentu untuk menjadi orang kaya, petani kaya dan sukses itu kita panggang itu lebih jauh daripada api. Nah itu teman-teman. Artinya apa? Ibarat kita seperti pungguk merindukan bulan, teman-teman. Nah, teman-teman, saya sendiri dari berbagai pengalaman hidup saya, tentu saya banyak cerita karena memang kehidupan saya banyak juga yang sudah saya jumpai, walaupun masih banyak lagi saudara-saudara saya, senior-senior saya, bapak saya, suhu saya, ataupun leluhur itu lebih banyak lagi punya pengalaman. Tapi di generasi tahun 70-an, yang saya lahir tahun 70-an ini, tentu harus berbagi kepada regenerasi berikutnya. Karena jujur saja saya sangat bersyukur dilahirkan dari lahir dari tahun 70-an, karena kita tidaknya tahu beberapa presiden yang sudah terpilih di negara kita. Berarti dari masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan juga sedikit kita tahu masa reformasi, dan sampai saat ini kita tahu bahwa itu sudah prosesnya berjalan, teman-teman. Nah, ternyata dari renungan saya, orang sederhana hampir sama kelihatannya dengan orang miskin. Nah, orang kaya yang memiliki pola sederhana, mereka kelihatan miskin tapi mereka kaya. Beda dengan kebanyakan orang, nah yang menengah ke bawah itu tentu mereka bagaimana mereka kelihatan kaya tapi sesungguhnya mereka masih miskin. Karena kalau orang-orang yang bisa kaya, dari pengalaman saya, bagaimana mereka mengembangkan pola hidup sederhana dengan belajar menabung dan belajar menghemat pengeluaran, dan bagaimana mereka lebih banyak mencari sebuah pemasukan sehingga mereka memiliki sebuah tabungan. Hidup kita ini tidak hanya kita bisa pikir saat ini saja, Pak, para sahabat dimanapun Anda berada. Tapi bagaimana dari tiada akan menjadi tiada pula. Dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada. Ibarat 5 jari tangan saya. Kita lahir dari bayi, proses mau menjadi bujangan, itu untuk menjadi bagaimana kita melakukan pernikahan, dan ada masa jayanya, dan kita juga mulai akan turun. Nah, dan akhirnya jika berpulang, maka persiapkanlah sedini mungkin sebelum kita berpulang kembali, teman-teman, baik dengan cara berbagi